Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi ketika berangkat sekolah tidak pamit sama ibu bapaknya? Mbak Ais pamit? Tidak. Mbak Fadila? Pamit. Mbak Afifah? Pamit dong. Harus pamit ya, karena kita sama saja meminta doa restu agar kita diberikan kelancaran ketika menerima pembelajaran yang akan diberikan oleh ibu dan bapak guru di sekolah. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran apa? Quran hadis. Mata pelajaran Quran hadis mengenai Jadi kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru menurut Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, agar anak-anak mampu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 serta menerjemahkan artinya. Kemudian yang kedua, agar anak-anak mampu menyebutkan mufradat dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang terakhir adalah agar anak-anak mampu menganalisis isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Untuk yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Sebelumnya Ibu baca terlebih dahulu ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sekarang anak-anak membaca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang selanjutnya, waqfid lahuma janahat dhulli minal rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqfid lahuma janahat dhulli minal rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mbak Afifah tolong membacakan artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka kedua telah mendidik aku pada waktu kecil. Terima kasih Mbak Afika. Oke anak-anak, yang selanjutnya yaitu mufradat Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Di sini sudah ada nih. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu au kilahuma, dan selanjutnya siapa yang mau mengartikan? Aku. Ya, baik. Satu kolom semuanya aja nggak apa-apa Mbak. Dua nggak apa-apa, nanti Mbak Dila. Dua. Mbak Dila dua, Mbak Afika dua. Nggak kelihatan Mbak Cheese. yang besar soalnya Bu. Mbak Ais kecil banget. Dadamu matang juga. Apa dulu tuh? Biar cepat sih. Mbak Afika, kasih Mbak Afika. Random sedih. Salah takut. Gedean pipa. Biar kelihatan bagus. Sudah semua? Oke, kita baca dari yang pertama beserta terjemahannya bersama-sama. Wa qadha Rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan Allah ta'budu agar kamu jangan menyembah illa iyyahu selain Dia, au kilahuma atau keduanya, fala taqul lahuma uffi, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya. Sudah jelas ya mufradat dari Quran? Jelas. Kita lanjutkan, yaitu yang terakhir, yaitu isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang pertama yaitu Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa menyembah Allah semata, dan memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak, dan melarang kita untuk mengeluarkan perkataan yang buruk kepada kedua orang tua kita. Bahkan mengeluarkan perkataan pun juga tidak diperbolehkan. Seperti di sini, wala takun lahuma uffi, dan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan. Paham maksudnya ini seperti apa? Paham. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ya. Karena sebelumnya Allah sudah melarang kita untuk dilarang berkata yang buruk dan juga berbuat buruk pada kedua orang tua. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berkata yang baik, berperilaku yang baik, berperilaku sopan dan santun yang mencerminkan kehormatan dan juga memuliakan orang tua kita. Nah, yang selanjutnya yaitu dari Quraisy Shihab yang menjelaskan bahwa Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini menjelaskan mengenai tahapan atau tuntunan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Dimulai dengan itu yang pertama, fala taqul lahuma uffi, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Kemudian yang kedua diperintahkan untuk mengeluarkan perkataan yang baik dan mulia. Setelah itu memerintahkan kita untuk
berperilaku yang mencerminkan kasih sayang kepada kedua orang tua. Karena sikap yang hadir karena kasih sayang itu memberikan anak fokus kepada kedua orang tua, sehingga anak-anak dituntut untuk selalu mendoakan orang tuanya sebagai wujud terima kasih karena telah merawat kita sejak kecil. Oke. Dengan demikian, Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 memuat konsep yaitu pendidikan berkarakter. Dengan dimulai yaitu diperintahkan yang pertama beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua, dengan mengucapkan perkataan yang baik dan juga berperilaku yang sopan. Nah, apa sih contoh dari implementasi isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24? Ada yang bisa menyebutkan contohnya sebagai wujud implementasi kita? Itu Bu, kalau dimintai tolong orang tua ya nurut, Ya, terus langsung dikerjakan. iya nggak boleh ditunda-tunda. Betul. Jadi contoh dari implementasi Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang pertama, selalu beribadah kepada Allah, selalu berbuat baik kepada ibu dan bapak, membiasakan berkata yang baik, membiasakan tidak mengatakan perkataan yang buruk, dan juga berperilaku sopan yang terakhir yaitu mendoakan orang tua. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok yang akan membahas yaitu permasalahannya mengatasi problem banyaknya pemuda milenial yang tidak hormat kepada orang tua dan guru. Ibu akan memberikan lembar kerjanya. Setelah itu nanti kalian berdiskusi. Jadi satu kelompok saja ya. Iya Bu. Ada orang. Baiklah. Apa tadi temanya? Mengatasi problem banyaknya pemuda milenial yang tidak hormat kepada orang tua dan guru. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Bu. Baik, silakan berdiskusi. Oke, sudah 10 menit. Sudah semuanya? Sudah. Silakan kelompok 1, Mbak Fadila sebagai perwakilan. Ya, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya, dari kelompok kami yang judulnya itu mengatasi problem banyaknya pemuda milenial yang tidak hormat kepada orang tua dan guru. Yang pertama itu pendidikan karakter di lingkungan keluarga ya, seperti kan orang tua itu berperan aktif dalam membangun karakter anaknya. Dia itu selalu memberikan petua, nasihat-nasihat yang menjadikan karakter anak tersebut berkarakter yang baik. Contohnya pada saat orang tua mengajak atau memerintah anaknya untuk pergi ke masjid, sholat jamaah. Nah, ketika orang tua memerintah, dia itu juga harus melakukan hal tersebut seperti kayak gini. Misal dia memerintah anaknya, tapi dia juga harus sudah siap untuk ke masjid, sudah berpakaian rapi, sudah pakai mukena atau baju koko untuk laki-laki, terus dia merintah anaknya, ayo jamaah ke masjid, seperti itu. Tapi kalau merintah dan orang tuanya masih nonton TV atau belum ke masjid, kan sama aja bohong ya. Jadi anak itu harus ada contoh pembuktian yang mana anak tersebut itu bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Yang kedua yaitu pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah itu bisa kita lihat pada mata pelajaran bahasa Jawa ya. Soalnya kita kan domisili di tanah Jawa, di daerah Jawa, maka di dalam materi bahasa Jawa itu kan ada materi yang membahas tentang unggah-ungguh. Nah itu kita dapatkan agar kita dapat berperilaku, bersosialisasi kepada orang lain itu dengan baik, dengan sopan santun dan unggah-ungguh yang baiklah. Seperti itu. Terima kasih Mbak Fadila. Mari kita beri tepuk tangan pada Mbak Fadila.
hasil diskusi kita mengenai bagaimana cara mengatasi problem banyaknya pemuda milenial yang tidak hormat kepada orang tua dan guru adalah melalui pendidikan karakter di keluarga, yaitu orang tua yang berperan. Yang kedua itu melalui pendidikan karakter di sekolah, yaitu guru yang berperan. Oke, selanjutnya kita akan kuis ya. Hanya 2 soal saja. Silakan menyiapkan selembar kertas. Ditulis jawabannya saja. Yang pertama yaitu analisis isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang kedua, berikan contoh sikap implementasi dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, kita kumpul. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, apa ada pertanyaan? Tidak. Cukup, Bu. Tidak ada? Nah, mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang pertama tadi, Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Dan tidak menyekutukan Yang Allah. kedua, berbuat baik kepada Orang tua. Ketiga, Tidak berkata Tidak berkata kasar. tidak berkata buruk dan juga berperilaku baik. sopan. Yang terakhir adalah Mendoakan. Jadi itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita juga masih pada tema yang sama, tetapi pada Quran surat Luqman ayat 13 dan 17. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu.